Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK, Profesor Muhadjir Effendi. Yang saya hormati Bapak Joni Plate, Menkominfo, dan teman-teman seperjuangan, Pak Wamen BUMN, Pak Budi Gunadi Sadikin, Ibu Penny, Bapak Lukmanul Hakim, dan teman-teman wartawan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan perkembangan terakhir tentang COVID di tanah air. Angka kasus aktif Indonesia saat ini berada pada posisi 14,46% atau selisih 14,07% lebih kecil dari kasus aktif global yang berada pada angka 28,53%. Kemudian, laju kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 82,45%, yang berarti lebih tinggi 13,27% dari angka kesembuhan global yang saat ini turun ke angka 69,18% akibat terjadinya lonjakan kasus di hampir semua negara di Eropa dan Amerika Serikat. Prestasi ini sebenarnya sedikit menurun, di mana dalam 1 bulan terakhir, angka kasus aktif naik 2,29% dan kesembuhan menurun 2,05%. Pasca libur panjang akhir Oktober dan juga adanya sejumlah aktivitas kerumunan yang diselenggarakan pada awal dan pertengahan November, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, khususnya tidak bisa melaksanakan jaga jarak. Sedangkan pada bulan ini, kita akan menghadapi sejumlah agenda nasional yang berpotensi akan juga meningkatkan sejumlah kasus. Yang pertama adalah pelaksanaan pilkada, yang mana pada tanggal 9 November yang akan datang, 2 hari lagi akan diselenggarakan pilkada serentak. Selanjutnya dilanjutkan juga dengan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara sampai proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi yang terjadwal hingga 26 Desember 2020. Kami mengajak kepada semua pihak dan kami meminta kepada seluruh pimpinan di daerah untuk betul-betul menyelenggarakan pilkada sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU. Dan bagi mereka yang tidak mampu menyelenggarakan ketentuan ini, hendaknya ada upaya-upaya pencegahan dari awal. Jangan sampai telah terjadi kerumunan baru dibubarkan. Oleh karena sekali lagi, pendeteksian dengan seluruh perangkat yang ada, baik secara fisik maupun visual dengan menggunakan teknologi diharapkan bisa membantu mengurangi terjadinya kerumunan dan dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadi. Selanjutnya akan ada juga libur Natal dan juga libur Tahun Baru yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga. Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian. Karena kita lihat perkembangan cuaca pada 2-3 minggu yang akan datang, cuaca ekstrim hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Mohon ini menjadi atensi kita bersama untuk kita betul-betul bisa mematuhinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden pada berbagai kesempatan, termasuk hari ini, tadi pagi,
di Istana Merdeka, menyampaikan pesan ulang kepada saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bapak Presiden menggarisbawahi pentingnya 3M dan 3T. 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan pemerintah serta seluruh pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, kota akan terus bekerja keras untuk bisa melayani masyarakat yang terdampak COVID. Adapun 3M sendiri, yang pertama adalah protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Kita harus meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena kita bangsa Indonesia adalah insan Pancasila. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan ketabahan, kita diberikan kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID ini, yang kita belum tahu kapan COVID ini akan berakhir. Dengan adanya kesabaran dan ketabahan, diharapkan kita bisa mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk juga oleh para pakar bidang epidemiologis dan bidang kesehatan masyarakat. Apakah itu saja cukup? Tidak juga. Kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh begadang, minimal kita harus tidur selama 6 jam setiap hari. Memakan makanan yang bergizi, meminum vitamin, dan juga tidak boleh panik. Serta kita harus mampu menghibur diri dan keluarga agar imunitas kita tetap terjaga. Dengan adanya vaksin, kita yakin kita akan jauh lebih baik, kita tetap akan bisa mempertahankan ketahanan kesehatan masyarakat. Vaksin akan menjadikan kita lebih optimis, ditambah dengan protokol kesehatan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi bangsa Indonesia dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.